Warta Berita Daerah, pagi ini edisi Sabtu 9 Juli 2022. Sari Berita. ...86 desa di Kabupaten Ende siap menggelar Pilkades serentak gelombang pertama. Kominfo menghadirkan kelas literasi digital lewat 5 lembaga. Selain berita ini akan kami hadirkan juga berita-berita lainnya yang kami rangkum selengkapnya dalam Warta Berita Daerah pagi ini bersama saya, Desi Natalia. Pendengar, kami mulai berita pertama. Sebanyak 86 desa yang tersebar di 21 wilayah kecamatan di Kabupaten Ende akan menggelar pemilihan kepala desa serentak gelombang pertama pada 13 Desember 2022. Laporan selengkapnya disampaikan Rovinus Wula. Sebanyak 86 desa tersebar di 21 wilayah kecamatan di Kabupaten Ende akan menggelar pemilihan kepala desa serentak gelombang pertama pada 13 Desember 2022. Saat ini tim sedang melakukan sosialisasi pada 86 desa di Kabupaten Ende yang akan menyelenggarakan pilkades serentak. Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ende Albert Yani kepada media di ruang kerjanya pada Kamis 7 Juli 2022. Albert Yani mengatakan pelaksanaan pilkades serentak gelombang pertama digelar mengingat masa berakhirnya jabatan kepala desa definitif saat ini pada 31 Januari 2023. Albert Yani menjelaskan tim dari dinas sedang melakukan sosialisasi dalam tahapan persiapan pemilihan kepala desa secara langsung. Saat ini tim sudah turun ke masing-masing desa untuk melakukan sosialisasi pada tahapan persiapan. Selanjutnya akan dibentuk panitia kabupaten, pembentukan panitia pilkades serentak, BIMTEK, pemutahiran data pemilih bersama KPUD Ende, dan penetapan data pemilih tetap untuk setiap desa. Selanjutnya, masuk ke tahapan pencalonan. Pada tahapan ini akan dilakukan penjaringan bakal calon, penetapan bakal calon, dan pencetakan surat suara. Menuju ke Pilkades damai, pasca sosialisasi ini akan ada penandatanganan pernyataan bersama oleh seluruh masyarakat tentang Pilkades damai ini. Lalu yang berikut, berdasarkan pengalaman-pengalaman yang ada yang terjadi pasca Pilkades beberapa periode lalu, terjadi sengketa. Oleh karena itu, BIMTEK kita lakukan 2 kali. Yang pertama, pada masa masih calon kepala desa, dan setelah dipilih menjadi kepala desa. Bagi kepala desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan kepala desa harus mengajukan surat permohonan cuti kepada bupati. Bagi anggota BPD yang mencalonkan diri harus mengundurkan diri setelah ditetapkan jadi calon. Bagi perangkat desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan kepala desa harus mengajukan surat permohonan cuti kepada kepala desa dan camat. Bagi kepala desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan kepala desa harus mendapatkan rekomendasi dari inspektorat terkait dengan SPJ dan pertanggungjawabannya. Lanjut Albert Yani, untuk tahapan pencetakan surat suara akan dikerjakan oleh panitia pilkades dan diawasi oleh tim dari kabupaten, dan pemilihan akan digelar pada tanggal 13 Desember 2022. Kemudian pada tanggal 14 Desember, BPD akan melaporkan hasil pemilihan kepada Bupati Ende. Selanjutnya jadwal pelantikan direncanakan pada awal Februari tahun 2023. Jadwal yang ada sifatnya tentatif disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Namun sebelum digelar pilkades akan ada penandatanganan fakta integritas dengan seluruh masyarakat desa. Langkah ini untuk menghindari konflik horizontal antara pendukung pasangan calon pasca pemilihan kepala desa. Sementara moto pilkades serentak Kabupaten Ende tahun ini adalah Pilkades Damai. RRI Ende Rovinus Wula melaporkan. Kementerian Komunikasi dan Informatika Kemenkominfo RI dan pengurus besar Nahdlatul Ulama PBNU menghadirkan kelas literasi digital yang menjangkau lebih banyak kalangan masyarakat melalui 5 lembaga yang berada di bawah naungan organisasi kemasyarakatan tersebut. Laporan selengkapnya disampaikan Veranda Garus.
Kelima lembaga itu ialah Kesdam NU, LTNU, LDNU, RMINU, serta LP Ma'arif NU. Tujuan dari program literasi ini sendiri yakni untuk menyebarluaskan kurikulum literasi digital dasar, terutama 4 pilar utama yang menjadi kurikulum dasar gerakan literasi digital nasional, yaitu kecakapan digital, budaya digital, etika digital, dan keamanan digital. Hal tersebut didorong seiring dengan bertambahnya pembangunan infrastruktur digital di seluruh wilayah Indonesia dengan harapan agar para generasi muda telah memahami atau memiliki pengaturan dasar tentang digital. Pada RRI dan ND pagi Sabtu kemarin, staf khusus Menteri Kominfo Philip Gobang mengatakan organisasi besar Nahdlatul Ulama ini dipilih karena kelima lembaga ini memang berkolaborasi bersama Kominfo untuk memastikan semakin banyak generasi muda yang mendapatkan pengetahuan dasar mengenai literasi digital. Sehingga ketika infrastruktur telah dibangun pada berbagai daerah, pada kesempatan yang sama, masyarakat pada daerah tersebut telah memiliki pengetahuan dasar tentang bagaimana menggunakan akses internet untuk kepentingan sosial dan ekonomi. Tidak saja dengan organisasi atau lembaga keagamaan seperti Nahdlatul Ulama maupun lembaga-lembaga yang berhimpun di dalamnya, tetapi juga bekerja sama dengan lembaga keagamaan lainnya. Beberapa waktu lalu, Kominfo juga melakukan pelatihan literasi digital tersebut dengan organisasi pemuda Katolik, dan itu menyebar di dan wilayah kesurupan di seluruh Indonesia. Tujuannya juga untuk mengembangkan atau membangun ekosistem digital di berbagai wilayah Indonesia. Selain untuk mengembangkan literasi bagi generasi muda, program ini juga merupakan kesempatan bagi kawala muda untuk mengambil bagian dalam pelatihan pengembangan UMKM serta mendorong potensi unggulan di daerah mereka. Dengan demikian, usaha UMKM itu mampu menembus pasar digital. Tidak bisa dipungkiri, dengan adanya akses internet yang telah terpasang di daerah tertentu, masyarakat cenderung hanya menggunakan untuk bermedia sosial. Dengan adanya literasi digital ini, masyarakat diharapkan mampu menciptakan usaha-usaha kreatif dan inovatif. Mendorong anak-anak muda untuk mengembangkan potensi unggulan di wilayah daerah tempat tinggal mereka. Dengan demikian, maka usaha-usaha UMKM atau usaha-usaha ekonomi kreatif tersebut didorong sedemikian rupa untuk masuk sampai ke pasar digital. Karena dengan akses internet yang sudah tersedia, maka pada saat yang sama juga tersedia ruang-ruang digital yang bisa dimanfaatkan untuk kepentingan sosial dan ekonomi. Dengan adanya kurikulum tersebut dan 4 pilar besar itu, Kominfo berharap generasi muda memiliki kesadaran untuk memanfaatkan teknologi informasi sebaik mungkin, serta mampu menjadi contoh yang baik bagi masyarakat luas agar lebih bijak dalam menggunakan media sosial. RRI ND Verenda Garus melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Berita Produksi RRI ND. Saudara, kita beralih ke berita lainnya. Untuk mempromosikan keberadaan dan cita rasa kopi NTT, pemerintah mendukung penuh kehadiran Kopi Pojok di Labuan Bajo yang ditandai dengan di-launchingnya Kopi Pojok tersebut pada Jumat 8 Juli 2022 kemarin. Laporan selengkapnya disampaikan Ai Elizabeth. Dalam sambutannya, Yuli Lasikodat mengatakan NTT adalah rajanya kopi karena 22 kabupaten kota yang ada, 13 diantaranya mempunyai kopi yang memiliki keunikan dan cita rasanya masing-masing. Selama ini masyarakat hanya mengetahui kopi Manggarai dari Bajawa yang memang sudah memiliki pasar nasional maupun internasional. Padahal kata Yuli, NTT juga memiliki kopi Sumba, Timor, Alor, dan 8 kabupaten lainnya. Pada kesempatan itu, Yuli juga meminta kepada semua general manager hotel maupun restoran yang ada untuk wajib memakai kopi hanya kopi dari Nusa Tenggara Timur, khususnya kopi Manggarai atau Bajawa. MPIG supaya semua ini menjadi pelaku dari petaninya, UMKM-nya, baristanya, itu harus standarisasi supaya memang kita mensajikan yang premium. Jadi cuma bukan hanya alamnya yang premium, tapi kopi kita juga menjadi kopi premium. Karena memang kita adalah jagonya di situ, potensi di situ. Karena apabila dihitung secara ekonomi, jangan sampai NTT menyetor anggaran itu lebih banyak keluar untuk membeli kopi dari luar, bukan kopi sendiri. Untuk mendukung upaya pemerintah ini, maka harus ada MPIG. Lebih lanjut, Yuli kemukakan dirinya berharap dengan adanya MPIG, Bupati akan membuat sebuah peraturan untuk semua petani, wajib mengikuti MPIG untuk standarisasi. Sebagai Ketua Dekranasda, dirinya juga akan mengajukan kepada Gubernur dan para Bupati untuk membuat aturan agar NTT tidak boleh ada lagi produk kopi dari luar selain kopi NTT. Selain Ketua Dekranasda NTT Yuli Lasikodat, hadir pula pada acara tersebut Bupati Manggarai Timur Agas Andreas, Bupati Manggarai Heribertus Nabit, dan Bupati Manggarai Barat Edi Stasius Endi beserta Wakil Bupati Julianus Weng. RRI SP Labuan Bajo, Ai Elizabeth melaporkan.
Di Kota Ambai, Kabupaten Nagikeo, terdapat 4 titik lokasi yang dijadikan tempat pelaksanaan sholat Idul Adha 1443 Hijriah pada 10 Juli 2022 besok. Laporan disampaikan Suimam. Ketua PHBI Kabupaten Nagikeo, Asikari Samsudin kepada RRI Jumat 8 Juli 2022 menuturkan terkait persiapan pelaksanaan sholat Idul Adha 1443 Hijriah semuanya telah dipersiapkan yang mana pihaknya telah melaksanakan rapat dengan unsur pemerintah daerah, keamanan, dan seluruh pengurus masjid radius Kota Mbai. Dijelaskan di Mbai untuk tempat pelaksanaan sholat Id terdapat 4 titik lokasi yang sudah dipersiapkan oleh panitia. Pelaksanaan sholat dibagi 4 tempat, yaitu lapangan 1 di lapangan Berdikari Danga, lapangan 2 di TPI Nangadero, lapangan 3 di halaman Masjid Nurul Islam Nila, dan lapangan 4 di halaman Masjid Al-Muhajirin Translok atau Transmigrasi Lokal. Dikatakan Asikari Samsudin, demi terciptanya keamanan dan ketertiban yang kondusif jelang Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah di Kota Mbai, sesuai instruksi dari pihak keamanan, untuk takbiran keliling hanya diperbolehkan 1 unit mobil panitia dan takbiran di masjid masing-masing. Pelaksanaan takbiran mungkin tidak dilaksanakan secara bersama-sama atau takbiran keliling, tapi hanya dilaksanakan oleh 1 kendaraan milik PHBI Kabupaten Nagikeo, sekaligus pemberitahuan dan pengumuman-pengumuman tentang pelaksanaan sholat takbir dilaksanakan di masjid masing-masing sesuai dengan arahan dari keamanan untuk menjaga situasi keamanan supaya tetap kondusif dan supaya tidak terjadi huru-hara. Ia melanjutkan, untuk hewan kurban yang terdata sementara di panitia saat ini, sapi sebanyak 27 ekor dan kambing 15 ekor, yang mana dari jumlah tersebut pada hari H nanti kemungkinan akan bertambah setelah ada pelaporan secara lengkap dari panitia. Saudara, berita ini sekaligus juga mengakhiri Warta Berita Daerah pagi ini, edisi Sabtu 9 Juli 2022. Kami yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, dan selanjutnya pendengar dapat Anda ikuti selengkapnya program Lintas ND Pagi. Terima kasih. Anda telah mendengarkan Warta Berita Produksi RRI ND.